Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Hafid Zakaria, saya dari kelas 12 CF6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan saya untuk tugas subcel O4 kalkulus lanjut. Kita langsung mulai saja, mulai dari soal yang pertama. Diberikan sebuah fungsi skalar yaitu fxy sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik P di 1,2. Pertama kita disuruh untuk mencari vektor gradien fxy dari fungsi f. Pertama-tama kita cari fx-nya sama fy-nya terlebih dahulu. Fx itu apa? Fx itu adalah turunan f terhadap x. Jadi hanya x-nya saja yang diturunkan. Dan untuk fy sama, hanya y-nya saja yang diturunkan dari fungsi f ini. Jadi fx xy sama dengan turunan dari x kuadrat adalah 2 kali x pangkat 1. Itu tulis saja 2x. Dan turunan terhadap y-nya 3 x kuadrat min 3x kuadrat. Jadi min 3 kali 2 6 min 6 min 6 y pangkat 1 kita tulis min 6 y. Jadi untuk gradien f x y-nya sama dengan 2x, min 6y. Lalu kita lanjut untuk soal yang nomor 2, yang B maksudnya. Tentukan nilai gradien T f di titik P. Kita langsung masukkan saja. Kita substitusikan nilainya untuk gradien f xy sama dengan 2x, min 6y. Kita substitusikan ke dalam sini. Jadi gradien f titik P-nya diganti dengan 1,2 sama dengan 2 dari sini dikali dengan 1, min 6 dari sini kali dengan 2. Jadi 2 kali 1 2. Min 6 kali 2 min 12. Jadi hasilnya adalah 2, min 12. Lalu kita lanjut ke soal yang C. Hitunglah turunan berarah dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A. Kita cari terlebih dahulu untuk panjang vektor A-nya. Caranya yaitu dengan mengakarkan vektor A ini 3,4. Jadi akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. 4 pangkat 2, 16. Jadi akar 9 tambah 16. 9 ditambah 16 itu 25. Jadi akar dari 25 adalah 5. Panjang vektor A-nya adalah 5. Kita cari U-nya. 1/5 dikali 3,5. Maaf, ini saya salah. Harusnya 3,4. Jadi 1/5 dikali 3 dan 1/5 dikali 4. Jadi 3/5, 4/5. Lalu turunan berarahnya adalah TUF di 1,2 sama dengan 2. 2 itu diperoleh dari yang tadi ini 2. Dan 12-nya juga dari, min 12-nya juga dari sini. Jadi tinggal masukin 2 dikali 3/5 ditambah min 12 dikali 4/5. Hasilnya adalah 2 kali 3 6. 6/5 dikurangin min 12 kali 4 min 48/5. Hasilnya adalah min 42/5. Lalu lanjut ke soal yang D. Pada arah mana turunan berarah
pada arah mana? Turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum. Lalu, berapa nilai maksimumnya? Arah maksimumnya itu searah dengan vektor gradien Fp sama dengan 2, min 12. Dan kita cari maksimumnya di mana? Kita akarkan 2 pangkat 2 ditambah min 12 pangkat 2. 2 kali 2, 4. Min 12 kali min 12, 144. 4 ditambah 144 sama dengan akar dari 148. Jadi ini adalah titik maksimumnya. Kita lanjut ke soal yang E. Tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dVFP sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrinya. Gradien Fp kali V sama dengan 0. Maka 2Vx min 12Vy sama dengan 0. Vx-nya sama dengan 6Vy. Ini pindah ruas. Vy-nya sama dengan 1, maka V-nya sama dengan 6,1. Lalu kita cari panjang V-nya dengan cara mengakarkan. Akar dari 6 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. 6 kali 6, 36 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah akar 37. Untuk vektor satuannya sama dengan 6 per akar 37, 2 per akar 37. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu diberikan fungsi fxy sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Pertanyaannya adalah A. Hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Kita langsung cari saja fx. F turunan terhadap x dan f turunan terhadap y. Fx-nya adalah x, fxy-nya adalah x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Turunan terhadap x-nya yaitu 3x pangkat 2 min 3. Untuk fy-nya adalah 2 kali y, 2y. Jadi untuk fx-nya adalah, turunan parsial fx-nya adalah 3x kuadrat min 3 dan fy-nya adalah 2y. Lalu lanjut ke soal yang B. Tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx y. Nah, kita tadi sudah ketemu fx-nya berapa? 3x kuadrat min 3. Kita sama dengan 0. 3x kuadrat sama dengan 3. Ini pindah ke kanan. Lalu x kuadratnya adalah 3 per 3. 3 per 3 itu 1. Jadi x kuadratnya adalah 1. Jadi x-nya adalah akar 1. Akar 1 itu bisa min 1, bisa 1. Jadi kita tulisnya plus minus 1. Lalu kita cari di FY-nya. FY-nya tadi sudah ketemu 2Y sama dengan 0. Y-nya adalah 0 bagi 2. 0 bagi 2 itu 0. Jadi titik stasionernya adalah 1,0 dan min 1,0. Lalu lanjut soal yang C. Hitung turunan parsial kedua, yaitu fxx, fyy, dan fxy. Fxx, turunan kedua dari fx. Fx-nya itu tadi 3x kuadrat min 3. Jadi kita turunkan lagi terhadap x. Jadi 2-nya maju ke depan. 2 kali 3, 6. 6x. Jadi fx-nya adalah 6x. Lalu untuk fyy. Fyy-nya adalah 2y. Kita turunkan lagi menjadi 2. Lalu untuk fxy-nya, turunan
Y terhadap X 0. Jadi fx-nya adalah 6x, fy-nya adalah 2, dan fxy-nya adalah 0. Lalu kita lanjut ke soal yang D. Ujilah titik stasioner. Apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau pelana? Untuk rumusnya sendiri adalah D sama dengan fxx dikali fyy min fxy pangkat 2. Kita cari di titik 1,0-nya dulu. Kita substitusikan. Jadi D sama dengan 6 kali 2 min 0 kuadrat. 6 kali 2, 12. 12 kurangi 0, 12. 12 lebih dari 0. Maka ini merupakan titik minimum lokal. Selanjutnya kita cari di titik min 1,0. Kita substitusikan menjadi D sama dengan min 6 kali 2 min 0 kuadrat. Min 6 kali 2 min 12. Min 12 min 0 min 12. Min 12 kurang dari 0. Ini merupakan titik pelana. Selanjutnya untuk soal yang E. Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Kita tadi sudah cari titik 1,0 ini adalah minimum lokal dan titik min 1,0 adalah titik pelana. Analisis apakah minimum lokal juga minimum global. Kita lihat fxy sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y2, y kuadrat. Kita lihat di titik 1,0-nya. 1 pangkat 3 min 3 kali 1 tambah 0. 1 pangkat 3, 1. 1 kurang 3 kali 1. 1 kurang 3 min 2. Misal x-nya sangat kecil. Misalnya saja x-nya sama dengan min 1000. Y-nya sama dengan 0. Maka fungsi xy sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat menuju minus tak hingga. Jadi titik 1,0 adalah minimum lokal. Namun fungsi dapat menuju minus tak hingga. Sehingga ini bukan merupakan minimum global. Sekian penjelasan tugas dari saya. Terima kasih.